Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmita Sapitri, NPM 1820064494 dari Lokal 7B non-reguler. Di sini saya akan menyampaikan materi makalah yang saya buat tentang politik ekonomi kerakyatan, yang dimana ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah mazhab ekonomi yang baru, namun hanya sebagai konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Suatu realita ekonomi di mana selain ada sektor formal, umumnya didomisili oleh pengusaha dan konglomerat, terdapat sektor informasi di mana sebagian besar anggota masyarakat hidup. Oleh karena itu, ekonomi rakyat berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat di suatu daerah tertentu. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berbasis kekeluargaan, berkedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi, dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya jejaring pasar domestik di antara pelaku usaha masyarakat. Adapun definisi politik ekonomi kerakyatan, yang pertama yaitu politik ekonomi. Politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan perhubungan dengan hukum dan pemerintahan. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda seperti sosialisme dan komunisme. Berdasarkan perdagangan, pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Secara sederhana, ekonomi politik mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom kepada pemerintah, baik tentang kebijakan ekonomi umum atau proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. Yang kedua, ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi diperkasai oleh Muhammad Hatta, Bapak Ekonomi sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Di masa krisis moneter pada tahun 1998 silam, ekonomi kerakyatan adalah sistem yang sangat dielokkan. Alasannya, di masa itu sistem ekonomi kerakyatan dianggap berhasil menyelamatkan UMKM dan dari bencana kemiskinan. Yang selanjutnya, tujuan politik ekonomi. Adanya suatu politik ekonomi memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum, dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintahan yang demokratis, membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah yang masyarakat yang mengacu pada prinsip negara kesatuan, mensejahterakan seluruh masyarakat, melindungi hak-hak semua warga negara, dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara, menjaga keamanan dan kedamaian negara, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Adapun yang selanjutnya, yaitu ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Perekonomian Indonesia selama ini lebih banyak menggunakan metode deduktif dengan mempelajari secara teoritis ekonomi barat dan mencoba menerapkan di Indonesia tanpa memperhatikan perbedaan sistem nilai dan budaya kedua negara. Padahal ekonomi tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan asas ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 dan Pancasila. Secara ekonomi mikro, praktek-praktek kegiatan ekonomi rakyat yang mengacu pada sistem ekonomi dalam negara Pancasila tersebut tersendat. Ini karena politik ekonomi pemerintah terlalu bersifat liberal
dan berpihak kepada konglomerat, meski paham akan perilaku destruktif yang disebabkan oleh mereka. Untuk membangun ekonomi yang sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia, sudah patut digunakan ekonomi yang berdasarkan dengan budaya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil galian dari gagasan dan pandangan hidup asli masyarakat Indonesia sehingga layak menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia. Adapun contohnya bagi-bagi rezeki dari pelayanan warga, area layanan ini dibagi sama rata sehingga tidak ada yang mendomisili sebagaimana bekerjanya ekonomi dalam negara Pancasila. Rumusan yang sejalan, sesuai, dan setia pada asas-asas Pancasila dengan mengajarkan ekonomi yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Adapun hasil kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan perhubungannya dengan hukum dan pemerintahan. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda seperti sosialisme dan komunisme. Bersama dengan pembuatan dan implementasi kebijakan publik, ekonomi rakyat atau kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi diprakarsai oleh Muhammad Hatta, bapaknya ekonomi sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Di masa krisis moneter pada tahun 1998 silam, ekonomi kerakyatan adalah sistem yang sangat dielokkan. Alasannya, di masa itu sistem ekonomi kerakyatan dianggap berhasil menyelamatkan UMKM dan bencana kemiskinan. Adanya suatu politik ekonomi memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis, membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip-prinsip negara kesatuan, mensejahterakan seluruh warga masyarakat, melindungi hak-hak semua warga negara, dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara, menjaga keamanan dan perdamaian negara, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Sistem ekonomi dalam negara Pancasila mengatur hubungan koordinatif antara manusia satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan usaha memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai bekerja ekonomi dalam negara Pancasila. Rumusan yang sejalan, sesuai, dan setia pada asas-asas Pancasila dengan mengajarkan ekonomi yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Mungkin sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.